kalau katanya si E gini, gue seumur umur digangguin nggak pernah serealistis ini. Ya kayak pertama dia kan orang kalau kaget diem ya, jadi kayak shock terapi aja gitu dia. Si pompanya itu ada perempuan itu lagi mainin si pompanya dan keluar air. Yang kemarin kesurupan tuh karena dia ngelihat ada orang yang nongolin matanya sama mukanya itu persis di kamar mandi itu, di plafon itu. Salahnya dia adalah dia posisinya ke kamar mandi yang persis atasnya plafonnya kosong. Sebelah yang kamar kita yang paling pojok juga sama. Ada tuh orang lihat ular. Ular di mana? Di kamar. Kapan? Pagi. Bener nggak itu ular? Enggak sih mas, itu loh jadi dia. Oke, jadi pas gua masuk di zona A ini kan biasa serah terima antara mahasiswa sama si perusahaan. Di hari pertama gua dan kedua ketiga gua perkenalan sama kontraktor-kontraktor yang hidup bersebelahan sama gua dan teman-teman gue. Jadi kan gua bertiga sama teman gue yang satu kampus. Ada satu salah satu universitas swasta di Pekanbaru. Jadi sekamar berempat. Sekamar berempat ya? Ya, sekamar berempat. Jadi tempat tidurnya satu. Oh, jadi single tapi ada empat ya? Betul. Oke. Jadi si mes gue ini kamar mandinya cukup lucu mbak. 2 kamar, 1 kamar mandi. Kamar mandi luar? Gue nggak bisa bilang itu luar, dalam tapi gabung 2 kamar. Jadi ini kamar, terus ada pintu, ini WC. Oh. Kayak ada connecting door-nya gitu. Jadi ini jadi kamar mandinya connecting gitu, ada 2 pintu. Betul. Oh iya, ke gambar-gambar. Ada Gambar, ya? beberapa rumah yang begitu emang. Jadi si kamar mandinya ini karena dia connecting door, gue bisa tahu sebelah kiri mandi. Gue tahu bapak-bapak berapa orang mandi. Nah ini karena hari pertama gue masih perkenalan, hari kedua masih perkenalan, gue ngerasa bahwa alhamdulillah gue dapet situasi yang sangat better dari apa yang gue alamin di site Palembang. Jadi ini rumahnya Ubin. Lantainya Ubin, tapi bangunannya bangunan Belanda. Oh, enggak better banget sih sebenarnya ya. Tapi Bangunannya menurutku ya, bangunan lama ya. cuman karena menurutku yang si Palembang ini bener-bener rumah panggung masih tradisional Di tengah hutan pula. di tengah hutan, dan ini aku dapetin yang sangat better. Aku alhamdulillah banget. Apalagi kamu di yang sini ada tetangga kan? Betul, ini sebelah kanan ada bapak-bapak kontraktornya, kita ketemu, anak mana gitu, kalian orang mana, udah akrab lah kita. Tapi sama friendly-nya ya sama yang di Palembang. Cukup sebenarnya. friendly ya, cukup friendly. Karena dia kan bapak-bapak kayak langsung lihat kita tuh junior-junior yang ya harus ya mereka pasti basa-basi ngobrol lah. Iya. Jadi hari pertama, hari kedua kita seperti biasa tugas akhir ngobrol-ngobrol. Di hari ketiga, jadi di salah satu kamar mandi itu memang ada yang kekunci. Maksudnya kekunci? Jadi ada 6 kamar mandi yang ada di dalam si kamar mandi kita. Jadi ada bilik. Oh, berarti kayak di asrama gitu ya. Yes. Oke. Jadi ada bilik. Makanya ada connectingnya. Paham. Ada 6 bilik. Ada 6 bilik, di mana setiap bilik tuh ada kunci, ada pintu-pintunya. Ini itu pintu ada 6. Cuman ada 1 kamar mandi yang dia tidak dibuka dan dikunci. Sorry pas Batu tuh potong. Sebenarnya Batu tuh pribadi ya. Batu tuh lebih takut sama kamar mandi yang banyak dan bilik ketimbang yang single kamar mandi doang udah. Betul. Dan memang ini ada hubungannya. Ya, rada-rada aneh, cuman aku ngelihatnya Ya
ya ya udahlah, gitu. unik juga sih gitu ya maksudnya. Ini 6 bilik kamar mandi yang pertama kali aku lihat. Dan sebenarnya untuk perusahaan segede itu aneh ya, ada satu kamar mandi yang dikunci, Betul. nggak digunakan dong berarti. Betul itu nggak digunain. Nah di hari ketiga itu kita pas banget di malam Jumat. Nah di malam Jumat, lalu si teman kita yang dari Pekanbaru ini itu sedang ngambil air wudhu. Oh dia mau sholat. Mau sholat. Bagus nih dia berarti ya. Nah gua lagi di kamar, lagi chat. Yang lainnya lagi ngobrol sama bapak-bapak di luar sana. Jadi di depan kamar kita tuh ada lorong panjang, di situ ada kayak kursi setiap kamar di depan kamar itu. Oh iya, jadi enak kalau mau ngobrol. Oh iya enak. Terus di depannya lagi itu ada kayak satu ruangan gitu, di tengah-tengah si lorong itu buat kamar nonton. Ruang nonton lah ya berarti ya. Ruang nonton itulah, bukan kamar. Nah, jadi si temen gue ini sholat seperti biasa ambil dulu sholat. Karena gue udah bilang, udahlah temen gue deh yang bermandi udah sholat, gue mau ke depan. Gue ke depan lah ke kursi yang ada temen gue juga di situ. Maksudnya mau ngobrol-ngobrol bareng. Ngobrol-ngobrol bareng. Ya, pokoknya ada anak kampus aku. Jadi si anak kampus aku ini berdua sama aku ngobrol lah sama si bapak-bapak sebelah ini. Kita ngobrol-ngobrol, oh iya pak, gini-gini, udah berapa lama pak? Kira kita dapat informasi bahwa dia udah lumayan lama juga, sekitar 15 tahun di situ. Sekitar 10 tahun di situ. Dan dia dari kontraktor asing juga. Berarti dia dari zaman transisi ya? Karena kan dulu dikelola asing, sekarang udah enggak kan? Ya, cuman dikelola asingnya udah lumayan lama juga sih mbak. Yang transisinya itu udah lumayan lama sebelum dia di situ. Lalu tiba-tiba nih pas kita lagi ngobrol, temen gua yang anak Pekanbaru ini yang lagi sholat tiba-tiba keluar keluar kamar langsung kayak astagfirullahaladzim. Oh panik. Terus namanya kita apaan sih ini? Bingung kayak kenapa lo gitu ya? Terus kayak oke. Terus dia kayak enggak, udah mulai napasnya ini agak teratur. Dia bilang udah tenang. Nyebut dulu. Astagfirullah. Pas gue sholat gue lihat ada kaki. Terus gue bilang, di mana anjir? Jadi kan kita ngadep sholatnya tembok nih. Kiblatnya ke situ ya? Kiblatnya ke sana. Nah ini ada pintu yang kebuka buat ke kamar mandi yang connecting door tadi mbak aku bilang. Jadi pas dia sholat, pas mau ruku, dia lihat ada kaki di sini di pintu. Gimana orang nggak? Sekusu-kusunya kaget juga sih. Iya, terus dia bilang gini, kalau memang kontraktor yang sebelah, ngapain juga dia berdiri di situ? Nah, cuman dia bilang gini, gue masih pikir tuh guys, kalau yang itu mungkin bapak-bapak sebelah. Terus tau gak sih bapak-bapak bisa bilang apa? Nggak ada, itu saya doang situ. Kan yang kamar cuma berdua, connecting door cuma yang kamar 2 itu doang, kamar si bapak sebelah sama aku, dan itu dia sendiri. Terus siapa dong situ? Terus kayak si bapak-bapak ini dengan santai bilang, kamu udah nggak apa-apa, saya aja kemarin diinjek badannya. Lah, ini mana ya maksudnya? Ya akhirnya gue coba tanya mbak, ini diinjek gimana? Jadi diinjek sama anak-anak, diinjek-injek ke badannya. Oke. Nah, akhirnya kayak kita udah mulai dengar nih ada cerita baru. Baru malam pertama. Ya, jadi kayak ini baru gue perkenalan gitu kan. Nah, tapi karena gue sama teman-teman gue ini yang baru kenal juga lumayan enak ngobrol, jadi kita udah lupain aja itu kayak cerita baru aja. Dah akhirnya kita masuk ke kamar tidur. Nah kalau di Pekanbaru sama Palembang, kalau di Palembang itu ada salah satu teman kita yang tadi gue ceritain itu mbak, itu dia digangguin saat dia mau tidur. Yang tadi si F ini. Tapi ini digangguin. Kalau di Pekanbaru itu dia nggak gangguin pas tidur sama sekali. Enggak, dia ganggunya bener-bener pas orang dalam keadaan lagi aktivitas normal, jam normal. Dan kita tidurlah. Besoknya kita jalanin tugas seperti biasa. Tiba-tiba nih pas kita malam di hari ketiga dan hari keempat, bapak-bapak yang ujung paling kanan itu datang ke kita nanya, dari kampus kamu berapa orang? Kita bertiga pak.
Dari kampus kamu ya? Ya, dari kampus Karena aku. yang si anak Pekanbaru itu kan dari luar kan? Betul. Bukan sekampus. Ada yang namanya I nggak? Kampus mana Pak? Dia bilang sih katanya bareng sama kalian. Aku agak rada-rada belum engah nih omongan dia kemana. Jadi dia bilang katanya di malam sebelumnya adalah anak mahasiswi yang datang ke dia. Perempuan datang ke depan mes. Dia cuman ngomong gini, Pak, ada teman-teman saya nggak di dalam? Ini sebelum kalian datang? Udah datang gitu maksudnya. Cuman kan beberapa hari setelahnya itu kan si bapak ini datang mau klarifikasi aja. Nih ada teman-teman lu nggak nih? Ada temen lu nggak nih yang namanya si ini? Dan dia ngomong nama saya Ipa. Saya mau ketemu sama teman-teman saya. Karena sih memang bapak yang ujung ini kita belum ketemu. Karena kan ada bapak-bapak yang kerjanya pagi sampai sore. Oh, shift-shiftan. Ya. Jadi ada yang kadang-kadang aku nggak ketemu dia, ada yang kita ketemu sama orang lain gitu, Mbak. Iya, paham. Nah, akhirnya kita coba, Pak, ceritain dong. Yang jelasnya gimana? Iya, pokoknya waktu kemarin itu ada yang datengin saya pas saya pulang. Ini beda orang sama yang bilang diinjek-injek? Beda. Berarti kita anggaplah dia yang shift malam ini ya. Si bapak yang injek-injek itu shift siang. Ya, betul. Karena barengan sama kita kan, satu shift lah ini. Jadi yang si bapak-bapak yang memang kerjanya biasanya malam ini, dia pulang memang sekitar malam lah pokoknya intinya. Ya. Pas dia nyampe di depan kamar kita, di lorong itu, di mes kita, itu dia dipanggil gitu kayak, Pak, saya mau ketemu teman-teman saya. Loh, kamu dari mana? Kok malam-malam jam segini gitu? Iya Pak, soalnya saya ada mau nanya. Nanya apa? Bisa tolong dipanggilin nggak Pak? Nah, dia cuman lihat si perempuan ini dari kampus yang dibilangnya kampus dari kita gitu. Cuman bilang kalau mau ketemu aja, mau ada yang ditanyain. Tapi karena si bapak ini udah tahu ya namanya set-set perminyakan memang banyak-banyak yang horor-horor. Jadi dia cuman bilang, bentar ya dek, saya masuk dulu. Jadi site-nya di sana, mes kita itu tuh masih rumah lama dan pintunya masih dua, satu pintu teralis yang ada kawat-kawat besi, sama satu lagi pintu kayu. Jadi dibuka dua kali gitu kan. Jadi yang kebuka itu kalau kita dari dalam tuh si pintu teralis itu kawat nyamuk kalau kita bilang sama pintu teralis baru si pintu kayu. Pintunya. Oh iya, biasanya dan itu biasanya tinggi kan? Iya. Karena bekas bangunan Belanda. Betul, tingginya mungkin sekitar di atas 2 meter lah. 2 Iya, meter biasanya lah. kalau bangunan Belanda tuh betul kan pernah ya ada om yang punya rumah bekas bangunan Belanda emang tinggi banget pintunya. Terus akhirnya si bapak ini masuk karena bapak tahu ini daerah-daerah memang, maksudnya dia udah pengalaman di minyak kan udah lama. Jadi dia cuman masuk, buka pintu, dia cuman diam, habis itu putar balik badannya dia lihat dari jendela nggak ada orang. Cuman dia ngintip dari jendela. Ya, si bapak ini ngintip dari jendela. Dan bapak itu nggak nyuruh masuk lagi ya. Biasanya kan orang selain masuk duduk dulu, saya panggilin. Betul. Memang inilah biasanya tuh orang-orang yang kerja di perminyakan, kerja di tambang itu udah paham sama hal kayak gitu. Pokoknya gini deh, kasarnya orang lulusan teknik sipil, tambang, minyak. Kan bapakku sipil nih, cuman karena bapakku nggak sensitif jadi dia jarang ngomong kayak gini-gini. Terus jadi dia cerita lah sama kita, kamu ada nggak temen yang namanya I? Nggak sih Pak, kita cuma bertiga nih, berempat nih sama dia nih, anak Pekanbaru. Ya udahlah, berarti saya kemarin habis ketemu teman baru, gitu dia bilang. Nah, kira dia masuk nih, jadi kenal lah kita nih sama si bapak ini. Bapak siapa namanya? Kita sebut aja misal Bapak K lah. Oke. Si Bapak K. Kan temanku ada M, ada si N, ada anak Pekanbaru, ada si Bapak K, ada Bapak si O. Si Bapak si O ini yang injek-injek lah ya. Jadi si kamar yang di sebelah kalian ini si Bapak O sama K. Ya, cuman K-nya beda shift aja. Ya, betul. Jadi si bapak-bapak ini di beberapa hari berikutnya ketemulah sama kita di tempat makan bareng. Di hari keempat kalau aku nggak salah, di hari kelima ya. Jadi di hari keempat
Di hari keempat tuh kita ketemu di tempat makan, di mes ya, maksudnya bukan di mes, di site-nya kita kan ada apa? Iya, biasanya ada kantin makan, bahasanya ada ya, kantin. Kita makan bareng. Terus bilang gini bapaknya, oh kalian berapa lama di sini? Nah, sebagai informasi ya, ini kita di sini tuh cuman sekitar 5 hari dan setelah itu kita berangkat ke zona B. Karena pembimbing kita ada di zona B, bukan di zona A. Kenapa kita ada di zona A? Karena kita ketemu pembimbing kita yang shiftnya, kan kita shiftnya itu 14 hari off. Jadi 14 hari masuk, 14 hari off gitu. Tunggu, ini pembimbing dari si kantor di kantor, ya? si kantor. Karena kan nggak ada pembimbing kita. Jadi si pembimbing dari kantor ini dia shift. Nah, jadi si bapak yang memang harusnya ngehandelin aku dan teman-teman aku, dia lagi di zona B. Off. Oh, lagi off. Di saat kamu datang. Iya. Makanya yang handle itu si Bapak K dan Bapak O. Betul, Emil nanya-nanya lah. Gantiin dia sementara lah. Betul, gitu ya. betul. Nah, si bapak yang kita mau temuin ini baru masuk di hari ke-7. Jadi kan kita hari kelima nih ngobrol. Nah, kenapa kita masih di situ? Karena kita nggak mungkin dari hari pertama kita udah di zona B, karena kita belum ada keperluan di situ. Jadi kayak udah kamu belajar aja dulu sama senior kontraktor yang ada di zona A. Ya, ibaratnya kita kalau masuk sekolah orientasi dulu lah gitu. Betul. Nah, yang berangkat ke zona B itu cuman anak-anak dari kampusku doang. Berarti yang si Pekanbaru ini Si Pekanbaru enggak, dia stay di situ. Nah, yang di zona B ini memang kita cukup lama lah tinggalnya di sana. Sisa sebulan itu kan berarti Ya, 25 betul. hari lah ya. Iya, sekitar 20-an hari lah. Jadi, udah nih. Kita dengar cerita-cerita, ya memang sebenarnya si mes kita ini dulunya adalah tempat biliar yang dipakai oleh perusahaan asing. Jadi mes kita itu sebenarnya bukan mes dulunya, tapi tempat hiburan. Mereka kayak ada biliar. Tapi ada... hiburannya khusus si site itu doang, bukan Betul. untuk umum kan? Betul, buat saat itu doang. Jadi memang isinya ada biliar, ada mini apa gitu yang dulu permainan-permainan lama, dan memang di situ apa ya, kalau si orang-orang bilang tuh memang disitulah sentral dari aktivitas satu site itu yang mistis-mistis di situ. Jadi dia sentralnya di situ. Nah, kenapa aku ada sebut sentral-sentralan nih? Sentral aktivitas makhluk gaib, karena nanti ada kaitannya sama yang di zona B. Oke. Jadi di zona A ini aku ngerasa kayak oh ya udah nih si bapak-bapak cerita, temen aku juga ada yang ngalamin, ya biasalah gitu kan. Nah, akhirnya aku ditelepon sama pembimbingku untuk berangkat di hari ke-7 ke zona B. Oke, akhirnya aku telepon HR, abis itu HR udah ngubungin, oh ya Pak Fahri sudah dipesen ya di mes ini di zona B, berangkat nanti jam sekian ya, jam sekian. Diantar sama kendaraan kantor ya? Betul, berangkatlah ke zona B yang perkiraannya sekitar 3 jam perjalanan. Oke, berarti ini zonanya gede banget ya? Jadi zona A sama zona B ini memang luas-luas, Mbak. Bukan yang... Buat jalan kaki aja kayaknya lumayan melelahkan. Betul. Ya? Nah, jadi si pembimbing kita kan mau nunggunya ketemu di sana. Di hari ke-7. Oke. Jadi di hari ke-7 ini kita ketemu sama pembimbing. Cuman dia bilang kayak, nanti kamu ketemu saya di hari ke-8 aja ya. Jadi hari ke-7 kamu istirahat aja. Jadi di hari ke-7 kita berangkat. Jam 2 siang, nyampe di zona B itu di jam 5 sore. Jam 5 atau setengah 6 sore. 3 jam lumayan ya berarti perjalanannya. Ya. Kita diantar pakai kayak mini bus gitulah. Nggak dibilang terlalu gede, cuman ya cukup lah buat kita berangkat. Kayak elf ya? Betul, kayak elf lah kalau kita di sini. Nyampe di sana, sebenarnya zonanya lebih kecil mesnya daripada mes kita yang di pusat zona A, karena memang ya namanya cabangnya, jadi nggak gede kayak si A itu. Lalu kita nyampe, gua namanya pintunya, gua duduk paling kiri dekat pintu, otomatis gua keluar dong. Mobil tuh berhenti, di depan tuh ada jalan lorong gitu, sebelah kiri kayak rumah gitu. Akhirnya gua bawa tas gue turun, gua nanya sama supirnya, Pak, ini kita kemana abis ini? Oh Pak, nanti cari aja ya namanya HSE zona B gitu. Jadi memang buat kita ada
perpindahan lah dari zona A ke zona B kan harus diurus. Oke. Jadi pas di zona B ini gue udah turun dari pintu, gue buka, gue lihat, nah ini lebih oke, malah lebih bagus kan? Tempatnya lebih bagus. Kamarnya lebih bagus. Akhirnya gue turun, gue jalan sekitar semenit. Di sini sebelah kanan sini ada lapangan tenis ya, lapangan tenis atau bulu tangkis gue lupa. Tiba-tiba tuh dari arah kejauhan gue lihat ada bapak-bapak, postur badannya cukup tinggi, nggak ada rambut, botak ya, dengan celana santai olahraga, baju kaos warna krim apa putih gitu, gue lupa, abu-abu. Datengin gue cuman bilang gini, pas dia datang ke gue, dia nanya, dari kampus ini ya gitu. Dari kampus ini ya? Iya. Masnya Pascal ya? Iya. Oke, ikut saya ya gitu. Jalan. Hebat juga dia bisa tahu nama gue. Karena memang jujur kalau udah kelihatan senior ya orangnya. Iya, orang udah senior lah itu kelihatan. Karena kalau senior tuh kan sering ketemu orang, jadi nggak selalu inget seharusnya ya. Oke, lanjut. Tapi yang gue rada-rada lucu tuh, dia bisa nebak nama gue dan nama kampus gue sangat tepat. Sedangkan kita belum serah terima. Kan kalau di oil and gas tuh Mbak, kan orangnya banyak nih. Oh iya dong. Dan kayak banyak departemen gitu. Ada yang di drilling, ada yang di production, ada yang di sesuai spesifikasi masing-masing lah ya. Dan di saat itu gue tahu lagi ada orang maintenance. Yang gue inget ya, itu ada orang yang maintenance. Dan waktu itu gue dijemput sama orang itu. Dan gue gak kenalan. Gue gak tahu namanya. Gue cuman bilang, oh iya Pak, betul, kita dari kampus ini. Yuk, ikut kita. Gue inget nama mesnya itu adalah, anggaplah namanya Mes Anggun lah. Dikasih tahu nih sama HR yang di zona A, nanti yang kampus ini dapatnya Mes Anggun ya. Oke. Ya karena dia udah koordinasi sama yang zona B. Zona B, oke. Nah jadi ini site-nya cukup unik ya Mbak, karena dia modelannya tuh kayak komplek rumah. Kayak komplek rumah di sini lah ya, di Jabodetabek lah ya. Jadi dia lucunya gini, dia modelnya kotak gitu, rumah. Di sini ada lapangan tenis. Nah ini yang kotak-kotak tadi tuh bukan yang kalau di zona A itu kan bentuknya tuh luas banget ya, kita nggak bisa nakar gitu. Tapi kalau di zona B kita bisa nakar itu si mesnya. Luas mesnya kita bisa nakar. Bentuknya kayak kotak aja. Kayak kotak gitu, rumah. Gua jalan lurus, dia cuman bawain tas. Oh enggak, dia nggak bawa tas deh. Dia jalan aja, dia nggak ngomong, dia nggak bersuara apapun, dia nggak basa-basi juga nggak. Pas gua lihat ada si Mes Anggun ini yang di sebelah kiri, gua mikir, lah katanya gua di sini. Kok gue nggak berhenti di sini? Harusnya gue belok kiri. Karena gue tamu ya Mbak, jadi gue ikutin aja. Diem aja lah, udah ikutin aja dulu. Gue ikut. Sampailah gue ke Mes Mawar. Di Mes Mawar ini, gue lihat banyak orang kontraktor. Jadi gue kayak apa ini yang kayak di Palembang ya, yang nyatu sama kontraktor. Kan kalau yang di sana kan nyampur. Terus tiba-tiba dia buka pintu, serah terima, Mas ini ya kamarnya, silakan coba dicek dulu. Kita masuk, kamarnya bagus banget. Kamar mandi dalam, tempat tidur 3, gede-gede, king size semua. Oke, aku masukin tas dan lain-lain, aku mau ngucapin makasih. Aku keluar, Pak, nggak ada. Sing gitu bener-bener hilang. Iya, kunci kegantung. Terus kamu nyari keluar nggak? Enggak. Aku kayak, ya udahlah, udah pergi kali ya. Kira kita tuh ngerasa si Mes Mawar ini kok bagus gitu. Tunggu sebentar. Pas dibawa ke Mes Mawar ini, berarti 2 temenmu juga lihat dia dong? Iya. Oh iya. Ngeliat semua, nggak ada yang nggak lihat. Napak, jelas. Oh, oke. Jadi pas udah serah terima kunci sama kita, kita istirahat. Kita bodo amat lah sama kejadian tadi.
Karena ya udahlah, mungkin bapaknya lagi buru-buru mau maintenance kali. Jadi dia ninggalin aja kunci kamar. Dia cuman Mas bilang, "Mas, ini ya kamar-kamarnya," gitu. Nah, besok pagi gue udah chat sama konsultan pembimbing gue untuk ketemu dari pembimbing dari perusahaan zona B ini yang udah janjian. Pak, kita ketemuan ya, Pak, kita mau ketemuan jam berapa? Nanti ketemu di ruang meeting, di ruang kantor saya jam 8 pagi. Jam 8 pagi kita ke ruang kantornya dia. Ya, karena tadi Mbak, kita mesnya itu udah bareng sama kantor tuh, ada bagian kantor. Jadi deket. Jadi kan, dan ketakar juga kan? Ketakar juga, jadi ya gue tau lah mana posisi-posisinya. Udah, aku pergi ke sana. Pagi Pak, gitu. Oh ya pagi, silakan masuk. Kemarin kalian nyampe jam berapa? Nyampe jam 5:30 Pak. Kok saya nggak dapat kabar? Loh, Pak, kemarin ya kita nyampe udah ada yang terima kita Pak. Kita dianterin tuh ke mes Mawar. Oh gitu, siapa namanya, kamu ingat nggak? Enggak. Dia juga kita cari nggak ada kok Pak. Gitu. Mungkin dia maintenance. Oh mungkin kali ada orang HRD kali yang kemarin. Yaudah kita ini dulu yuk, safety induction. Jadi safety induction itu kita kayak tamu baru, kita dikasih penjelasan lah terkait keselamatan kerja. Jadi kayak semua tamu itu gate awalnya adalah di departemen HSE. Nah, akhirnya kita datang ke kantornya HSE, si bapak pembimbing kita ini masuk, cuman bilang gini, Pak, nih ada anak-anak dari kampus ini. Tahu nggak Mbak jawaban orang HSE apa? Kok nggak ada laporan sama saya? Lah kok? Sumpah ya, gue ngerasa kayak yang terima gue siapa kemarin? Harusnya perusahaan sekaliber segede itu nggak mungkin Mbak nggak tahu siapa yang masuk. Dan jujur ya, notabene-nya setahu aku ya, mau kita KKN, mau kita karyawan baru, itu harusnya yang nerima itu HR ya, kalau logikanya gitu. HR baru HR bawa ke bidangnya kan. Iya betul. Gitu. Nah, betul. Dan si orang botak itu siapa? Nah inilah. Nih, karena harusnya HR nih nerima, terus report ke semua divisi, ke divisi yang terkait gitu. Betul. Ini anaknya udah datang nih, harusnya gitu kan. Ya, jadi, sama lah kayak kita waktu terima kerja kayak gitu kan. Ya memang departemen HR inilah yang akan koordinasi sebenarnya Mbak sama departemen lain. Jadi si HSE ini dengan sangat kagetnya, kok saya nggak tahu, kok kita nggak tahu, siapa yang terima kamu kemarin? Ya aku bilangnya ada Pak. Jawabannya sama. Ada orang kemarin, bapak-bapak gitu pakai celana tenis gitu lagi olahraga, terus datang bilang, oh ya kamu anak ini ya, kamu sini ya, udah ikut saya. Nah, abis itu HSE cuma ngobrol sama si bapak ini berdua tanpa kita tahu ya, jadi kayak bisik-bisik mungkin. Kita nggak dengar apa, pokoknya cuman si bapak pembimbing aku cuma bilang, ya udah. Itu dong yang aku dengar. Jadi ada bisik-bisik tetangga. Ekspresinya gimana? Kan kelihatan nggak? Nggak kelihatan karena aku agak di sini, ini pintu nih mereka ngobrol. Aku cuma dengar, oh ya udah. Udah. Habis itu kita balik lagi bekerja seperti biasa. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat kita lagi. Jadi si site kita di zona B ini sangat dekat banget lah sama zona air. Ada air, ada saluran air, ada ya saluran air lah, lumayan gede. Kita lagi ngobrol-ngobrol, tiba-tiba ada biawak gede banget. Itu biawak apa biawak? Karena kita nggak pernah lihat biawak seukuran itu. Hampir kayak buaya tapi kita tahu itu biawak. Oke, baru mau nyeletuk tuh yakin bukan buaya. Baru mau nyeletuk. Dia datangin salah satu rekan aku yang namanya yang namanya N. Si nama N ini. Kan ada M sama N ini ya, teman aku yang sama-sama Trisakti, yang dari kampus ini. Jadi teman aku yang M sama N ini lagi ngobrol tuh di taman. Terus adalah si biawak ini datang. Yang saya bingung, ini jarak antara
tanah sama zona airnya itu tinggi banget. Tingginya kira-kira berapa meter tau nggak? Kira-kira aja. Sekitar 6 meter. Wah, tinggi banget dong. Jadi nggak mungkin biawak bisa terbang. Lompat 6 meter juga Nggak mungkin juga. enggak. Aku nggak tahu ya, karena aku nggak ahli binatang juga Nah. sih. Cuman kalau kita bicara logis, nggak logis memang. Ya nggak logis Nggak kan. logis. Jadi memang posisi si biawak ini dia datang ke teman aku dan aku lihat. Karena aku lagi datengin mereka juga. Posisinya si biawak itu diam aja. Biasanya kan hewan cenderung akan berespon ya kalau ada orang. Mungkin dia kabur, entah dia apa gitu karena Either kabur atau nyerang. ya Dua itu deh. dia diam aja, diam. Ya udah, namanya kita ngobrol-ngobrol aja lah, ya kan? Ngobrol-ngobrol. Jadi kita posisi ngobrol ngebelakangin si biawak ini. Jadi posisinya itu si side kita ini kan gampang banget kelihatan ada batas tembok gitu kan. Dah, kita nengok lagi biawaknya hilang. Dan Karena nggak ada jejaknya. nggak ada kan, kita bisa tahu kan dia kemana karena ya ada tembok dan abis itu setelah tembok ada lumayan tuh zona air tuh yang lumayan tinggi kan. Nah, kita udahlah, mungkin dia lagi kemana kan, namanya juga zona-zona khusus gitu kan, jadi ya nggak heran aja kalau ada binatang-binatang aneh. Nah, aku masuk lah. Jadi sekitar kan aku di sana sekitar 3 minggu ya. Di minggu kedua, minggu pertama itu aku nggak ngerasa ada aneh-aneh. Di minggu ketiga sebenarnya kenapa aku bisa bilang ini adalah pengalaman aku yang paling cukup aneh, karena di minggu ketiga nih aku lagi kayak lagi konsultasi sama pembimbing, lagi kita isi-isi masalah terkait tugas skripsi kita. Ada yang ngasih informasi ke aku nih kayak, kalian mau pada cepet pulang nggak? Yang harusnya sebulan jadi 3 minggu. Pembimbingnya ngomong gitu. Ya, si pembimbing itu ngasih tahu ke aku kayak, kamu mau pulang nggak? Yang harusnya sebulan jadi 3 minggu. Ya boleh pak gitu. Ya udah, kamu langsung ya kejar ini. Nah itu jam 12 malam kita diminta untuk pergi ke sumur. Lagi ada pengeboran. Dan itu lagi hujan deras tuh. Lagi hujan deras, jam 12 malam, jam 1 aku pergi lah. Pergi ke sana, hujan deras. Sebenarnya mbak, aku gak cenderung menemukan hal yang aneh-aneh. Cuman memang bapak-bapak yang udah terbiasa di sumur itu, dia cuman bilang gini, oh yaudah mas, mas tenang-tenang aja, banyak baca doa-doa aja di sini. Ya biasalah mas, namanya lagi di tengah hutan, kalau nggak ada penghuninya mah nggak aneh gitu. Ya udah, aku temenin lah si pembimbing aku nih naik ke rignya. Lagi posisi lumayan hujan lah. Udah reda lah hujannya. Aku di sana 2,5 jam sebelum balik ya, sekitar jam 3 pagi, jam 4 pagi. Dan aku ngerasa itu hal yang umum-umum aja gitu. Pas aku balik pagi, sekitar jam 5-an, masih pada tidur, teman-temanku masih pada tidur tuh, yang 2 orang ini. Karena kan nggak ngikut mereka, aku doang. Karena yang skripsi satu-satu aku doang nih. Dan yang bisa pulang cepet kamu saat itu. Terus udah akhirnya aku masuklah ke kamar. Biasalah chat dulu udah sampai rumah gitu, kita berkeluarga. Karena kan mereka tahu aku lagi di sumur kan, lagi di well-nya lah. Nah, pas aku mau mandi, itu teman aku ada masuk. Teman aku nih masuk nih, ya kan. Siapa nih? Si M apa Si M masuk. Jam 5 pagi kan ya, istilahnya teman aku juga kayak apa sih namanya, baru bangun juga, namanya aku mandi kan, jadi aku nggak tahu siapa yang bangun, kan mereka lagi posisinya lagi istirahat kan. Nah, jadi posisinya si M ini dia cuma manggil, Kal, kita ketemu sama si Pak ini pembimbing jam berapa gitu. Tadi sih nggak ngomong ya, apa libur ya kita gitu. Nah, libur lah nih, ternyata kita dapat libur karena aku udah sampai malam lah, sampai pagi. Dah siang kita habis makan, orang kan sepi nih karena kontraktor lagi pada kerja. Aku udah mulai penasaran nih, sebenarnya kamar mes anggun yang disebut sama HR ini apa sih gitu kan. Oke, jalan-jalan yuk ke mes sebelah, karena kan mesnya sebelah-sebelahan tuh.
Yang kamu harusnya ditempatin di Anggun tapi dipindahin dapetnya ke di Mawar. Jadi Mawar di sini, Anggun di sini nih. Nah, kira aku pergi. Ini lah. bukan nama asli ya. Ini nama Itu nama ya inisial aja. Jadi si Mes Mawar ini sama Mes Anggun tuh jaraknya deket banget lah. Jaraknya kayak cuman sekelilingin lapangan basket lah. Udah nyampe di depannya Mes Anggun, ternyata ketemulah sama anak-anak kampus dari Pekanbaru juga. Dan itu mereka rame. Terus bilang gini, kalian anak mana? Oh, gue kampus ini. Oh, salam kenal. Kalian tinggal di mana? Oh, gue tinggal di Mes Mawar. Gak mungkin. Kita dikasih tahu kok di sini kalau ini adalah khusus mes tamu dan anak-anak magang, bukan untuk yang kontraktor. Jadi sebenarnya mes Mawar ini diperuntukkan untuk kontraktor. Kontraktor, bukan buat mes tamu maupun mes anak mahasiswa. Lanjut. Oke nih, ini seru nih. Hebat juga nih gue bisa. Ya memang beda mbak. Jadi kalau di kita di mes Mawar ini setiap kamar ada kamar mandi dalam. Tapi kalau mes yang Anggun ini dia posisi kamar mandi cuma ada satu. Dan itu modelnya sama kayak pakai bilik. Jadi masuk kamar mandi itu ada pintu kamar mandi gitu loh. Jadi ada sekitar 8, 10 malah kamar mandi. Nah, aku langsung ngechat nih si salah satu pembimbing aku, kayak, Pak, saya lagi di mes ini ya, lagi ketemu sama anak-anak kampus lain. Nanti kalau mau bimbingan Pak, info ya, gitu. Saya takut telat gitu, atau saya lagi pas nggak lihat HP, karena kan kita pakai sinyal masih bagus di situ. Oh iya, gitu. Kalau kalian mau ngobrol-ngobrol boleh. Gitu, udah. Kira aku lanjut lah ngobrol-ngobrol. Muncullah satu omongan dari si kampus ini yang dari Pekanbaru, dia bilang gini. Ada tuh teman aku di sebelah, dia kemarin baru aja kayak hampir kesurupan di mes Anggun. Ya, dan itu di kamar mandi. Wow, berarti kalian terselamatkan nih sebenarnya kalau kita bicara beruntungnya lakinya dan bersyukurnya. Yes. Nah, akhirnya karena kan mereka rame jadi mungkin nggak takut ya. Iya, jadi si kemarin nih teman kita nih ada yang mau hampir kesurupan. Aku penasaran, aku datengin kamar mandi. Ternyata panas, Mbak. Hawanya tuh panas. Bukan yang hawa, kan aku lumayan bisa ngerasa tuh lihatnya dari hawa ya. Kalau hawanya enjoy dingin gitu, aku kayak udahlah. Tapi kalau hawanya anget, lembab, panas, wah aku rada-rada sih. Dan itu hawa kamar mandinya? Hawa kamar mandinya gitu. Padahal kamar mandinya itu di atasnya itu ada sekat-sekat yang angin tuh flow-nya gampang. Oh, maksudnya ventilasinya gampang? Iya. Ada apa ya, kayak ventilasinya tuh bagus gitu. Tapi pas terlepas dari itu, maaf nih, emang Pekanbaru kan kotanya panas. Nah, maksudnya compare to Batu tuh kan karena lahir di sono ya, walaupun nggak tinggal di sana lama. Compare to Jakarta sama sekarang tinggal di Bekasi, di sana lebih panas menurut Batu tuh. Tapi aneh sih Mbak menurutku, soalnya gini, aku tuh. Tapi kualitas air mereka oke. Oke, bagus ya. Makanya maaf nih, orangnya nggak ada yang kulitnya apa ya kayak belang gitu, enggak. Kualitas airnya oke. Sebenarnya aku bisa kenapa cukup ngerasa aneh karena hawanya di lorong, hawanya yang lain-lain tuh nggak ada yang seaneh ini. Dia lembab, panas, padahal sirkulasi ada lah ya gitu kan. Ya udah. Aku lihat kamar mandinya udah tua. Sangat tua malah di antara yang lain-lain. Kenapa kamu bisa menilainya tua dari apanya? Karena gini, aku ngelihat mes aku, terus lihat kamar mandinya mes karyawan lain yang di beda mes gitu, itu sama kayak aku punya. Cuman mes yang buat anak mahasiswa magang dan tamu aja lah yang beda sendiri. Oh gitu. Kamar mandinya, dan itu cukup lumayan kan. Dah. Memang aku lihat di bagian atas plafonnya mereka itu kan kayak ada kotak-kotak gitu sih. Jadi salah satu kotaknya itu ada yang nggak ada. Wah, Batu tuh jujur paling males kalau ada yang nggak ketutup di kamar mandi sih, jujur aja. Karena kalau Batu tuh ya, karena dulu pernah nonton film The Grudge yang Ju-on kalau bahasanya, itu waktu SMP, sampai sekarang masih agak trauma lihat genteng yang plafonnya ada satu kotak yang nggak ada gitu.
Dan memang yang kemarin kesurupan tuh karena dia ngelihat ada orang yang nongolin matanya sama mukanya itu persis di kamar mandi itu, di plafon itu. Jadi pas temennya yang anak kampus lain itu lagi pada main di kamar, dia mau kamar mandi. Salahnya dia adalah dia posisinya ke kamar mandi yang persis atasnya plafonnya kosong. Jadi ketika dia nengok ke atas, langsung. Wah, iya itu. Dan teman-temannya, dan dia nggak ngomong apa-apa, dia keluar. Cuman memang udah, kalau kata teman aku ya, itu udah gejala-gejala mau kesurupan. Udah tatapannya kosong. Ya kosong. Nah akhirnya aku bilang ya udah baca doa aja. Kemarin ya mas gitu, ada sebelah yang kamar kita yang paling pojok juga sama. Ada tuh orang lihat ular. Ular di mana? Di kamar. Kapan? Pagi. Bener nggak itu ular? Enggak sih, itu ular jadi-jadian. Jadi emang ada ular nggak sih? Biasanya tapi ular jadi-jadian. Kalau anak daerah kayak Pekanbaru, bukan daerah sih, maksudnya kalau mereka tuh biasanya emang bisa bedain beneran ular sama ular. Ya ini ular apa ular? Enggak juga. Iya, Enggak sih, itu mereka, mah ular. mereka pasti bisa bedain. Ular jadi-jadian kok itu udah gitu. Nah aku masuklah ke kamarnya. Memang kelihatan hawanya hawa-hawa kamar-kamar tua gitu, bukan kamar-kamar baru yang kayak tempat aku. Nah, jadi secara nggak langsung kamu harus berterima kasih sama si bapak bos ya, dan yang kita nggak tahu siapa, betul. Sampai hari terakhir kamu nggak tahu itu siapa. Jadi memang aku selama di Pekanbaru ini aku sangat enjoy banget dibanding di Palembang. Tapi kenapa aku bisa bilang ini jadi pengalaman aku yang paling terdahsyat? Karena singkat cerita, setelah sebulan, ini epicnya nih. Setelah sebulan, gue jalanin 3 minggu gue jalanin ambil skripsi di sana, gue pulanglah ketemu karyawan yang memang membantu gue masuk ke site sana. Jadi memang posisinya udah cukup tinggi karena dia sekretarisnya lah, petingginya yang di Jakarta, perwakilan, kantor representatifnya. Ada biasanya. Jadi gue datang lah. Si Ibu T ini, saya dong, Ibu T. Iya. Jadi si Ibu T ini, gimana Fahri kamu selama di sana? Alhamdulillah Bu, saya senang banget, pembimbingnya baik banget, saya juga dapatnya A. Udah pokoknya alhamdulillah gitu. Tapi ini yang ngerasain enak kamu dan teman-teman semes Mawar ini nggak? Aku doang sih. Enggak, aku kan enggak nanya ke mereka. Jadi aku ngerasa dari aku doang, karena dia nanya persis buat ke aku doang. Dan kamu jadi beneran cuma 3 minggu? Iya, 3 minggu. Alhamdulillah Bu, gitu. Saya seneng banget. Ya ada sih gangguan-gangguan, cuman ya dikit lah. Itu juga di zona A, nggak di zona yang di B. Zona B mah alhamdulillah gitu. Aku udah alhamdulillah bersyukur banget. Compare tuh pengalaman sebelumnya. Yeah. Tapi ini buat yang nonton orang Palembang, please jangan gimana-gimana ya. Yeah. Ini cuman kita entertain aja cerita gitu. Betul, kita nggak diskriminasi kalian kurang baik atau gimana, enggak. Jadi memang sebenarnya saat di Pekanbaru tuh banyak, alhamdulillah dapatnya di situ. Sama di Palembang banyak, ada yang di kota, ada yang cuman di, kamu ya di Palembang lagi dapatnya pasnya lagi aja, kurang beruntung gitu. Abis itu aku cerita sama si Ibu T ini, Bu, saya dapat kamar yang enak banget di sana. Kamar apa? Yang mes itu loh Bu, mes Mawar ya. Terus dibilang gini, mes Mawar ya? Kok kamu bisa dapet di situ? Nggak pernah loh ada anak magang atau anak skripsi yang tinggal di mes Mawar. Nggak Bu, nggak mungkin. Nggak mungkin Bu. Si ibunya friendly ya? Ibunya friendly, deket banget sama aku. Udah estimasi umur berapa sih dia? 40. Oh, berarti udah ibu-ibu lah. Ya, memang ibu-ibu. Oke. Jadi dia tuh banyak bantu aku ketika aku punya masalah gitu kan di selama ini di saat ini. Jadi dia bilang nggak mungkin Mas gitu. Karena saya biasanya nih nerima anak-anak yang ambil skripsi, ambil magang, itu semua mesnya di mes Mawar. Di mes Anggun. Di mes Anggun, sorry. Di mes Anggun. Jadi nggak ada Mas yang di mes Mawar. Siapa yang masukin kamu? Bu, masa sih Bu saya masuk ke kamar tanpa izin? Terus ibunya jadi penasaran.
Ibunya jadi penasaran, ya bukan penasaran apa. Dia tanyalah sama orang asli Pekanbaru yang kerja di sana. Di site-nya. Aku datang lagi minggu depannya karena aku mau minta tanda tangan. Iya, buat ini ya, skripsi ya. Betul. Paham. Aku minta tanda tangan, terus dia cerita. Coba kamu jelasin dong, siapa yang terima kamu? Oke. Yang terima saya, Bu, itu nggak ada rambut. Bajunya baju kaos polos, celana pendek. Oke. Kenal nggak namanya siapa? Enggak. Dia lagi ngapain? Kayaknya main tenis, Bu. Dia nyebut nama kamu nggak? Nyebut. Nyebut nama teman-teman kamu nggak? Enggak. Nyebut nama kampus kamu nggak? Nyebut. Ibu dapat informasi dari orang asli Pekanbaru yang kerja di sana. Dia bilang gini, itu yang anak Trisakti kemarin, jadi anak kampus yang kemarin datang itu, dia dapat mes yang di kontraktor, Bu, gitu. Tapi orang HR, orang HSE dapat datanya tinggalnya di mes Anggun, bukan di mes Mawar. Makin bingung dong, ini siapa nih yang kasih kunci kamar ini, karena kunciannya si bapak botak ini siapa? Iya, si bapak ini. Nah, dan kamu selama magang selama skripsian di sana nggak ketemu dia sama sekali, Papa? Ya, nah inilah informasi yang aku kasih tahu lagi ke Bu T ini, Bu. Kan saya 3 minggu yang notabene-nya per 14 hari saya harusnya ketemu orang yang sama. Misalnya saya ketemu si bapak itu di hari Senin, saya akan ketemu lagi sebelum saya pulang, Bu. Seharusnya, tapi saya nggak pernah lihat dia. Ternyata setelah dikonfirmasi lagi ke sana, tidak ada bapak yang disebutkan ciri-cirinya yang aku sebut. Nah, loh. Tuh. Itu yang bikin aku ngerasa, intinya setelah informasi ini menyebar di site, jadi nggak ada, Mbak, orang yang dimaksud aku, bapak-bapak berpostur tubuh tinggi, tidak berambut, ya kulitnya rada-rada ya cukup putih ya, nggak aku bilang gelap juga. Sorry, mukanya Indo apa kira-kira luar? Indonya Indo Sumatera. Oke. Ya jadi aku. Tapi orang Sumatera masalahnya banyak blasteran. Iya, makanya aku nggak tahu nih, karena menurut aku kayak orang asli situ mungkin. Ya, dari cara ngomongnya juga iya. Kalau ngomongnya normal Indonesia biasa, bukan yang ada aksen-aksen kan ada aksen. Palembang beda, Pekanbaru beda. Ya, betul. Pokoknya Sumbar beda, biasanya betul, gitu. Betul. Jadi si Bute ini nanya ke aku kayak, kamu yakin orangnya itu? Yakin, Bu. Saya nggak mungkin bohong. Dan ada saksinya kan 2 orang lagi. Teman aku nggak ada yang benar-benar hafal mukanya. Jadi teman aku kalau ditanya, seingat saya sih, Bu, pakai baju kaos sama celana olahraga aja. Saya lupa mukanya. Jadi cuman aku yang benar-benar persis ingat mukanya. Karena memang ketika aku dihadapin sama seseorang yang bisa tahu nama aku dan tahu nama kampus aku tanpa ada konfirmasi, kayak aku langsung attentionku ke dia. Oh iya dong. Pasti dong. Kok nih orang bisa tahu gue ya? Gitu. Ya. Pasti ada perasaan begitu. Nah, akhirnya aku pulang, itu ceritanya sangat nyebar ke satu site. Dan ketika aku aku udah selesai sidang, aku datang ke sana karena mau silaturahmi ke Ibu T kan? Ke Ibu T, ketemu lagi. Enggak ke site kan? Enggak, aku ke Ibu T ya, gimana Mas Fahri? Alhamdulillah ya udah lulus gitu. Ya Bu, ya silakan duduk. Masuklah kita ke ruangan meeting, dan itu aku sendiri. Dan kalau biasanya kan aku minta tanda tangan tuh bareng sama teman-temanku. Kalau ini aku benar-benar sendiri. Karena aku cuma mau silaturahmi, nggak ada urusan skripsi lagi dan lain-lain. Dan ngucapin terima kasih lah, biar gimana kan udah kebantu. Betul. Jadi aku pas udah nyampe sana, aku ketemu dia, Bu, makasih banyak udah banyak bantu. Iya, Mas Fahri, alhamdulillah ya Mas Fahri orangnya baik. Gimana, dalam hati aku ya Mbak, gimana ceritanya lo bisa tahu gue baik nih? Kan kita ketemu cuma sekali 2 kali gitu kan. Gak pernah ngomong selain di luar urusan permagangan, perskripsian inilah gitu. Betul. Jadi
memang si ibu ini ngomong aku baik tuh aku agak bersangka-sangka memang kali aku baik gitu ya. Oh, Anda jumawa agak jumawa sekali Nggak gitu. apa-apa. Jadi memang aku bilang ke Ibu T ini, Bu, ya namanya inilah Bu, saya kan cuman fokus aja ke sana, ke skripsi. Jadi gini Mas, kemarin aku sempat kirim informasi terkait kamu nih. Aku mau cari selidikin siapa sih dia gitu. Jadi akhirnya si Ibu T ini dapatlah informasi dari salah satu nggak dibilang paling senior yang ada di site itu. Berarti paling senior tuh berarti dia yang udah kerjanya paling lama. Paling lama dan orang lokal situ. Oh, oke. Nah, abis itu Ibu T ini cerita lah kayak ada nih anak kampus ini yang dia datang kok dapat mesnya yang ini, dapat ininya yang ini, ketemu orangnya yang beda, yang dia nggak pernah temuin. Oke. Yang aku langsung ngerasa antara bersyukur atau takut ya, dia cuma bilang gini, kamu tuh disambut sama penghuni dari site tersebut, dan karena kamu baik, kamu dikasih tempat yang baik. Diselamatkan lah kamu sebenarnya bahasanya. Ya, dan infonya adalah lokasi yang paling negatif auranya itu berada di mes Anggun. Oh, oke. Dan aku bilang sama si Ibu T ini, Bu, saya memang waktu saya mau ke site B, saya cuma bilang gini, gue cuma mau lulus, gue nggak mau cari masalah dan gue mau fokus untuk kerjain. Jadi pas turun aku ngelangkain kaki, sebelum aku lihat dia, si orang ini aku cuman bilang, ya Allah bantu aku bisa selesai di sini. Jadi benar-benar aku nggak ada pikiran kayak gue mau santai, mau liburan, mau apa, nggak ada sama sekali. Mana ada mau liburan di site yang ada. Iya. Terus si Ibu T ini bilang, soalnya Mas, seumur-umur saya kerja di sini dan magang anak semua kampus, nggak pernah ada satupun miss salah kamar. Iyalah, karena itu kan bukan perusahaan kecil kan, itu perusahaan yang cukup gede dan ternama kan. Betul. Apalagi kan handoveran dari Amerika kan. Ya pasti. Dan waktu si Ibu T ini ngomong kayak nggak pernah seumur umur, aku cuman bilang, ya mungkin ya Bu, pas-pas aja lagi beruntung aja. Tapi sorry aku potong. Dari pengalaman kamu, nih yang aku mau bagi ke yang nonton, penting banget kita kalau mau datang tuh dua ya. Yang kedua itu niat baik, yang pertama itu permisi sama Tuhan deh gitu. Kayak kamu kan bilang, ya Allah aku cuma pengen lulus, permudah langkahku ya, itu kan ya, nah itu. Ketika kamu berdoa ngomongnya permudah, Allah jadi bikin perenak gitu bahasanya gitu. Benar. Memang aku di saat beda kalau kayak di zona A maupun yang di Palembang, aku nggak terlalu punya concern tertentu gitu Mbak. Tapi pas masuk ke zona B, aku cuma bilang aku mau dipermudah aja di sini. Karena posisinya kamu pas ke zona B ini udah mau pertaruhan lulus enggaknya nih. Kalau yang kemarin kan tugas kampus lah ibaratnya. Iya, betul. Jadi memang posisi aku yang di zona B itu udah kayak pakai kacamata kuda aja, aku mau lulus, mau ngerjain skripsi. Nggak mau aneh-aneh gitu. Iya. Dan sorry nih, kan compare tuh waktu di Palembang, kamu kan pas di Palembang sempetin ngaji, taruh Al-Quran di bawah. Sebenarnya sih aku tidak menyarankan kamu tidur naruh Al-Quran di bawah kepala ya, aku pribadi. Tapi ya itu kembalilah ke masing-masing orang. Karena setauku Al-Quran aja dilangkain nggak boleh, apalagi lu taruh di bawah kepala. Sebenarnya tapi ya udah walau percaya, karena baik lagi perlindungan apapun itu penilaiannya kembali ke Tuhan. Kembali ke, kan kita kan muslim, kembali ke Allah ya. Yang lain kembali ke Tuhan sesuai dengan kepercayaan masing-masing gitu. Nah, udah akhirnya setelah aku tahu cerita tersebut gitu, aku tahu gimana responnya, aku di chat lah sebulan setelah itu sama pembimbing lapangan aku. Si bapak siapa nih? Si bapak, tadi siapa sih, aku kasih istilah anggaplah si bapak O lah. Si bapak yang nawarin mau 3 minggu nggak? Ya, si bapak ini kan baik banget sama aku. Si bapak O ini baik bapak banget. Bapak O ini udah berumur kah? Udah. Estimasi berapa? 50. Oke, berarti udah bapak-bapak. Ya. Udah bijak lah gitu.
Ya, jadi memang di terakhir itu dia cuman ngasih aku info lewat WA ya, seingat aku WA. Dia bilang gini, kamu harus tetap menjaga sikap kamu dimanapun kamu berada, kamu sudah baik. Jadi memang Mbak, aku sama teman-temanku yang di situ berdua, sama kamu bertiga berarti ya? sama teman-temanku yang ikut, aku doang memang yang nilainya paling tinggi di antara yang lain-lain. Dimana nilai sikap aku dinilai sama pembimbing aku itu paling beda di antara yang lain. Kenapa? Karena salah satunya aku ketika bertamu ketemu sama orang dan itu lingkungan baru, aku selalu ngerasa kayak aku tuh harus hormat, harus sopan masuk. Ibaratnya kalau kata orang Jawa harus unggah-ungguh bagus lah ya. Ya. Maupun kayak apa ya, kayak aku masih muda, jiwa aku masih nyeblak-nyeblak aja gitu. Tapi di saat aku masuk ke site tertentu, aku selalu ngerasa kayak ini rumah orang gitu. Makanya si Pak O ini pas WA aku cuman bilang apapun yang udah jadi hal baik kamu pertahankan. Karena itu sangat berguna buat di hidup kamu gitu. Jadi memang akhirnya aku benar-benar ngerasa Allah itu nunjukin something yang baik yang dulu aku selalu nganggap itu adalah hal buruk terus. Kayak ini mah apa sih palingan gitu kan. Ini apa sih? Ternyata ada poin bagusnya. Nah, disitulah aku percaya. Karena kan selama ini aku lihat kan kayak oh ini ada si ini, ada A, ada si Kuni, ada si itu. Aku ngerasa kayak itu adalah hal buruk terus. Tapi ketika aku dikasih realnya dan itu baik buat aku gitu, kayak oh mungkin ini kali ya caranya Allah tuh nunjukin bahwa ada eksistensi yang lain tapi dari sudut pandang yang aku bisa terima. Iya. Karena kalau misalnya selama ini aku menganggap hal lain kayak gitu nggak mungkin ya, kayak yang enggak lah, gue nggak pernah ngerasain kok. Tapi Allah ngasih aku sudut pandang yang baik, jadi kayak aku bisa nerima yang itu malah daripada yang di Palembang. Iya. Jadi memang ya akhirnya udahlah, cerita itu menjadi cerita yang selalu diceritain ke setiap tahun. Ya, alhamdulillah berarti Ya, kurang lebih gitu sih Mbak. Ya aku juga ngalamin kayak gitu sih, seru sih. Tapi jujur, kan kamu ini skripsi ya. Aku juga bagi pengalaman dikit ya. Aku dulu skripsi itu kan 2010. Aku tuh dulu kuliah semester 7 itu kan magang ya. Kita, kalau kalian kan bahasanya KKN kan, karena keluar kota gitu pas site. Kalau Batu tuh bener-bener magang, kita ke kantor gitu, ke office, sesuai dengan jurusan kuliah kan, komunikasi. Batu tuh waktu itu dapat magang, jujur, orang dalam, jujur. Karena waktu itu nyari magang sendiri tidak semudah sekarang. Honestly. Saat itu belum ada sosmed yang share intern belum ada. Saat itu masih zaman pakai BB. Belum ada per HP bobaan lah itu. Dan per HP yang bisa dilipat-lipat itulah, yang Z itu. Waktu itu Mbak, tapi permisi dulu sama orang dalam ini, kebetulan adanya papa. Om, aku permisi ya mau magang gitu. Kebetulan si Om ini sebenarnya punya power untuk masukin aku kalau seandainya aku mau kerja. Tapi si Om bilang, ya udah kamu kan mau magang tok ya, udah dikasih. Tapi dengan konteks aku nggak mau orang tahu kalau aku ponakan dia. Kebetulan si Om aku ini posisinya paling tinggi saat itu di situ. Let's say kalau di kantor aku si intern, dia si CEO atau presiden direktur. Tapi aku masuk purely ya, aku bilang aja jalur kampus gitu. Aku nggak bilang kalau aku ponakannya dia, aku nggak mau, karena nggak mau orang memperlakukan aku berbeda dengan ponakan dia. Kan kita nggak bisa pungkiri ya, dia kerja. Tapi begitu Mbak Tutu datang hari pertama magang, Mbak Tutu inget banget, jujur melangkah ke kantor itu, belum ke resepsionis, Mbak Tutu dalam hati begini, ya Allah, jujur ya, aku nggak pintar akademik banget. Aku tahu orang tua aku berjuang keras buat ngasih aku, buat ngulehin aku deh, kan kewajiban mereka ngasih kita pendidikan kan. Orang tua aku nih udah nyisihin duit dengan keras untuk aku bisa kuliah. Aku minta 2 aja, aku bilang kalau boleh ya, aku juga nggak sempurna lah. Yang pertama, tolong permudah magangku, permudah aku skripsi. Doa aku cuma itu. Kebetulan beruntungnya Batu tuh dapet ID waktu itu, ngambil penelitiannya si tempat magang ini.
mungkin ya wallahualam karena kita permisi gitu dari ya. awal kan kayak Pascal juga gitu kan pertama injak aku cuma pengen buat skripsi aja. Mbak Tutu pun Mbak Tutu dulu magang 3 bulan ya, nggak tahu kenapa dari magang sampai skripsi itu alhamdulillah dipermudah, dapat dosen pembimbing yang gini banget, orangnya udah almarhum sekarang. Dan dosen pembimbing aku itu dia dulu mantan yang kerja di site kamu yang Zona Nabi. Oh iya, wow. Udah almarhum sekarang orangnya. Dia baik banget. Maksudnya kayak biasanya kalau ada orang tuh yang kita seminar presentasi proposal sempro ya sebutannya ya. Yeah. Sempro ya. Kalau di kampus Mbak Tutu waktu itu pokoknya presentasi bab 1 sampai bab 3 deh namanya. Itu Mbak Tutu banyak yang kurang. Tapi kalau dosen lain kan udah kamu gimana sih gini-gini, ada yang dosen begitu. Ada. Dia cuman kamu nih Mbak Tutu dijewer doang. Udah ntar bisa kita perbaiki ya. Sambil ngopi aja biar enak. Maksudnya ibaratnya kayak teman-teman Mbak Tutu yang nonton tuh kayak kok lu enak sih dapetnya. Dan lain tuh ada yang dosennya maaf nih susah ditemuin. Di BBM atau di SMS nggak dibales, di telepon nggak diangkat. Cuman rata-rata waktu angkatan Mbak Tutu lebih milih untuk SMS karena lebih sopan. Daripada langsung telepon langsung gitu saat itu. Dan Mbak Tutu tuh selalu gampang ketemu dia gitu. Maksudnya kayak dia tuh selalu ngasih tahu kayak saya tuh selalu ada di kampus hari ini jam sekian sampai jam sekian. Jadi kalau ada temenmu yang mau bimbingan sekalian, ya udah kasih tahu aja nih jadwal saya. Jadi biar mereka nggak keteteran gitu. Maksudnya kayak sama dia itu Mbak Tutu bisa bilang ya Mbak Tutu cuma skripsi 3 bulan terus langsung sidang, dimana itu masuknya masih tengah-tengah semester 8. Maksudnya mungkin karena kita permisi ya jadi kalau nggak salah nih Mbak Tutu seangkatan tuh Mbak Tutu orang kedua yang sidang. Maksudnya mungkin itu tadi keajaiban dimana kita permisi dulu, terus kita doa kayak ya Allah aku nggak mau apa-apa kok, cuman mau dipermudah aja. Betul. Kayak kalau Mbak Tutu kan doanya minta dipermudah gitu, kalau Pascal kan doanya aku cuma pengen skripsi aja kok. Nah ini buat tips juga yang mau skripsi, coba deh kayak gitu. Walau nanti semesta akan ngerespon gitu kan. Sampai betul. Kamu juga kan selama di zona B ada ngalamin gangguan gak di Mawar? Enggak sama sekali? Enggak sama sekali. Malah ngalaminnya di A kan? Di A ya. Jadi di A Palembang itu aku ngerasain. Ya sebenarnya kalau dibilang diganggu enggak, cuman yang benar-benar ngerasain itu malah di B gitu. Di B itu kan karena ya tadi orang yang kasat mata itu. Cuma ketemu dia sebagai welcoming doang. Itu kan dia malah nganterin kamu ke tempat yang aman justru. Bagus. Terus grateful. Oke. Berarti cukup pengalamannya. Ini aku sebenarnya agak serem nih yang pengalaman kamu yang pertama sebenarnya. Tapi yang kedua tuh kita anggap pengalamannya yang baik. Ya sebenarnya pengalaman yang B ini, yang kedua ini malah menurutku bagus ya, karena di situ aku benar-benar ngerasain yang orang kalau ngomongnya serem, ini aku nggak ngerasa serem, tapi aku malah bersyukur gitu, kayak aku dikasih yang baik. Kalau yang A atau yang sebelumnya kan di Palembang aku kayak dengernya tuh jelek-jelek mulu, atau enggak sekalinya ada apa yang buruk-buruk aja. Walaupun nggak kamu langsung yang ngalamin. Ya, tapi kalau yang di pengalaman yang kedua di zona B aku benar-benar ngerasainnya tuh ya aku lihat kok, kita dianterin, tapi pas tahu malah bukan orang itu nggak ada, benar-benar bukan karyawan dan bukan ada karyawan yang mirip dia, nggak ada. Betul, dan nggak ada satupun karyawan di site tersebut yang menerima data aku dan teman-teman aku. Lah, terus si HR koordinasi sama siapa? Si HR nih yang kasih informasi. Itu. Si HR ngasih informasi, tapi sampai di Senin besoknya yang aku masuk pagi itu ketemu itu belum ada informasi, aku udah nyampe di situ. Jadi seakan-akan tuh kayak aku belum nyampe. Dan mereka nggak ngecek kamu di Mawar. Enggak. Biasanya kan harusnya ngecek di ya, biasanya gitu. Nggak ada, makanya itulah yang jadi keanehan. Biasanya nih kalau aku masuk di zona oil and gas, kamu masuk pintu pertama aja ditanya mana kamu punya KTP ini semua data-datanya itu strict banget. Oke, kalau gitu. Berarti nih udah cukup ceritanya ya. Banyak juga lesson yang bisa pelajari di sini. Ini thank you banget Pascal udah mau masuk jadi narasumber aku. Thank you. Ini pengalamannya menarik banget dan jujur aku iri karena aku nggak KKN ke daerah. Pengen tapi kampus dulu nggak. Oke.
Makasih yang udah nonton, jangan lupa like, subscribe, Ya, dan makasih. share, juga nyalain lonceng notifikasinya. Sama aku mau ngingetin sekali lagi, kalau aku bisa 10.000 subscriber, aku bakal nepatin janji untuk cerita teror pocong yang dialamin sama mamaku hampir 40 hari. Tapi mungkin bukan aku yang cerita, mungkin mama sendiri yang aku bawa kali ya gitu. Jadi jangan lupa ya di share gitu. Ingat loh, aku tepatin janji kalau udah 10.000. Dan kemarin juga ada yang komen, ayo Mbak Tutu cepet 10.000 yang komen, thank you ya gitu. Oke, makasih Pascal. Ya, makasih Mbak Tutu. Makasih gitu. Aku close ya. Aku si istri tukang jajan, karena kita para istri pasti pada jajan. Ciao. Nah.